warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah salat maghrib dan isya, bapa-bapa dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan berbagai fadilah tentang mati sebagai syahid, dan kita telah menemukan keterangan dari Allah dan Nabi begitu mulianya dan begitu besarnya penghargaan Allah kepada mereka yang meninggal dalam keadaan kesyahidan. Dan itu sudah kita bahas panjang lebar sampai 11 pertemuan, dan untuk malam ini kita masuk ke judul yang baru, yaitu tentang fadilah diciptakannya kematian. Jadi tentu dari judul ini kita bisa tahu bahwa yang mau dibahas adalah kenapa dan apa manfaat, keutamaan adanya kematian. Kenapa manusia harus mati? Kenapa tidak hidup selama-lama di dunia? Kenapa tidak diberi kesempatan menjadi immortal, yaitu tak mati-mati? Dan tentu ini kadang-kadang lupa terfikirkan oleh sebagian orang, sehingga orang merasa takut ketika bayang-bayang kematian menghampirinya. Dan ada orang yang bersuuzan kepada Allah, kenapa Allah menciptakan kematian. Dan perlu kita ketahui juga bahwa mati ini salah satu makhluk Allah. Jadi mati salah satu daripada makhluk Allah yang dicipta oleh Allah, tapi tidak berlaku bagi Allah, hanya berlaku pada hamba-hambanya, baik manusia, jin, malaikat, hewan, atau semua yang cipta Allah. Nah, jemaah makan Allah Subhanahu wa taala, ini mati ini nanti ketika datangnya hari kiamat, atau ketika berada di padang mahsyar. Dalam salah satu hadis yang sahih dalam banyak pandangan ulama, Allah akan menghadirkan kematian, dan kematian itu berbentuk kambing hitam. Jadi ketika di padang mahsyar nanti Allah akan hadirkan kematian, tapi bentuknya bentuk kambing hitam. Ini hadis. Lalu kemudian Allah berkata kepada semua makhluknya, inilah kematian
yang dulu engkau takuti, ya, engkau khawatirkan, inilah dia kematian, kata Allah. Lalu kemudian Allah berkata, hari ini akan kusembelih kematian ini. Lalu disembelihlah kambing hitam itu. Begitu disembelih kematian itu, maka matilah mati. Matilah mati. Jadi mati pun akhirnya mati. Lalu kemudian Allah berkata setelahnya, khulud, setelah ini tak ada lagi kematian. Yang masuk surga khalidina fiha abada, tak ada lagi kematian. Yang masuk neraka juga bisa selama-lama, yaitu kaum munafikin dan para kaum kufar. Jadi yang mati tidak ada lagi. Makanya sistem siksa di dalam neraka, orang-orang tidak menemui kematian dengan siksanya. Begitu hampir mati, dihidupkan kembali. Begitu baru terasa hidup, disiksa lagi sampai-sampai seperti mau mati. Makanya Allah mengatakan, la yamutu fiha wa la yahya. Di neraka itu orang tidak hidup, tidak mati. Jadi antara itu, antara hidup mati, antara hidup mati. Jadi di antara, jadi tidak ada lagi. Makanya Allah tidak hadirkan lagi kematian kecuali di dunia. Di neraka, kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika penduduk neraka sudah gosong kulit-kulit mereka, tubuh mereka sudah hangus mendapatkan siksa, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti lagi dengan kulit yang baru. Nah ini tentu Allah ingin memberikan makna bahawa mati itu adalah sesuatu yang menjadi penghujung dari kehidupan kita di dunia. Nah, oleh karena itu banyak orang yang bertanya, mungkin bertanya-tanya, kenapa harus ada mati? Maka oleh karena itu kita akan membahas melalui ayat, melalui hadis tentang fadilah diciptakannya kematian. Dengan mengetahui fadilah ini, maka insya-Allah akan tertanam di dalam hati rasa syukur kepada Allah. Lalu kemudian kita akan membesarkan Allah, dan kita akan jauh dari sifat berburuk sangka kepada Allah. Karena orang hari ini di mulutnya banyak buruk sangka. Bukan pemati ilmu, kenapa engkau matikan aku? Orang masih sangat mencintai dunia, tiba-tiba mati. Dengan hidup bergelimang harta, istri yang cantik, anak-anak yang manis-manis, tiba-tiba mati. Dan tentu ini tidak akan diketahui secara nyata. Kita hanya belajar hikmah, kita hanya belajar fadilahnya. Kalau mau tahu yang sebenarnya, tentu kita harus menunggu yang sudah mati hidup kembali. Jadi kalau mau tahu yang sebenarnya, ya tunggulah orang mati hidup kembali, dia akan kasih tahu, Masya Allah, ternyata mati itu begini-begini. Sayangnya itu hal yang mustahil. Maka hari ini kita hanya meyakini dengan iman kita tentang kematian itu. Baik. Berikutnya dalam Al-Quran itu ada 4 model cara penyebutan Allah terhadap kematian. Yang pertama yang disebutkan paling banyak yaitu kalimat al-maut. Jadi dari kalimat mata yamutu.
yang artinya kematian, al-maut, dan ini disebutkan 35 kali dalam Al-Quran dan banyak sekali ayat-ayatnya. Di antaranya yang paling sering kita dengar, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa za'iqah, akan merasakan kematian. Para ulama juga mengatakan di balik kalimat zaqa yazuqu, jadi dalam bahasa Arab itu zaqa yazuqu itu merasakan. Jadi kalau orang mencicipi makanan itu disebut dengan yazuqut ta'am, dia mencicipi makanan. Dia orang mencicip makanan itu dia rasa-rasa, dia rasa-rasa. Ya. Maka kenapa Allah tidak mengatakan kullu nafsin mat atau kullu nafsin sayamut, semua jiwa akan mati, tapi Allah memakai kalimat za'iqah? Itu juga kita harus faham bahawa di balik kematian itu ada cicipannya. Jadi kita mati itu tidak begitu saja, tapi kita mencicipi kematian. Makanya Rasulullah ketika mau meninggal, di sampingnya Aisyah, dan Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, ambillah sebaskom air. Lalu Rasulullah memasukkan tangannya, lalu dia menyapu wajahnya, dia sapu dadanya. Ini kata Aisyah dalam hadis. Lalu Rasulullah berkata, ketahuilah wahai Aisyah, ala inna fil mauti sakrat, ketahuilah dalam kematian itu ada sakarat. Sakarat itu rasa sakit yang begitu dahsyat ketika kematian terjadi. Lalu Aisyah menutup hadis itu dengan mengatakan, semenjak aku melihat Rasulullah meninggal dengan menghadapi sakarat, sejak itu aku tak takut lagi dengan kematian. Kenapa? Rasulullah kekasih Allah, hamba yang paling baik di atas permukaan bumi mulai dari diciptakan berbagai makhluk. Tapi meninggalnya, wafatnya beliau itu juga mengalami sakarat, rasa sakit luar biasa. Aisyah mengatakan, semenjak itu aku tak takut lagi mati. Maksudnya pasti sakarat itu datang, pasti ada rasa kematian. Jadi ya sudah, kita terima. Itu maksud Aisyah, tawakal kepada Allah. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, orang yang mati itu digambarkan tamsilannya seperti sakaratnya itu seperti batang berduri yang dimasukkan ke dalam kerongkongan, lalu ditarik, tercabutlah dengan daging-dagingnya. Begitu sakaratnya kematian, dan itu semua wajib dapat. Jadi jangan, kita kadang-kadang menduga ketika seseorang menghadapi sakaratnya, kita hanya melihat dia menghembuskan nafasnya sedikit-sedikit, dan kita tidak lihat reaksi-reaksi perlawanan yang seakan-akan mewakili rasa sakit. Tidak, tapi kita lihat tenang, padahal di balik ketenangan itu dia sedang menghadapi sakarat, dan itu semua akan mendapatkannya. Namun bedanya sakarat yang didatangkan kepada mukmin dengan sakarat yang didatangkan kepada kafir atau munafik atau ahlul ma'siyah. Kepada mukmin sakitnya luar biasa tapi dipercepat. Makanya hadis riwayat Ahmad bin Hanbal mengatakan, seorang mukmin meninggal itu sakaratnya luar biasa, tapi dia bagaikan air yang dituangkan dari ceret. Jadi lancar begitu, Pak. Dipercepat oleh malaikat sakaratnya. Tapi kafir, munafik, orang yang meninggal dalam maksiat, itu semua akan dipersulit oleh malaikat. Bahkan digambarkan malaikat datang menggertak nyawa dengan mengatakan keluar. Kalau orang mukmin tak, dicabut langsung. Itu pun sudah dinampakkan dulu klip surga, yang dinampakkan engkau akan berada di sini. Jadi rasa bahagia muncul. Lalu sakarat diambil, nyawa itu sakit tapi dipercepat. Nah, inilah yang disebut al-maut, kematian. Menghadapi sakarat ini berat. Pertanyaannya, kenapa harus ada sakarat?
Kenapa nak mati begitu saja? Kalau kita mau tanya, ya Allah, kami sudah stroke sudah 10 tahun, sebelum stroke asam urat 5 tahun, kemudian kolesterol pun tak habis-habis, lalu kemudian kami cuci darah sudah berkali-kali. Kenapa engkau buat lagi kematian itu menjadi rasa sakit yang luar biasa? Kenapa engkau tak cukupkan dengan rasa sakit kami yang sudah 25 tahun kami rasakan? Kan begitu pertanyaan normalnya. Kenapa harus sakit lagi waktu mati? Para ulama kemudian menjawab, di antara hikmahnya sakarat itu adalah Allah ingin sengaja membuat rasa sakit agar berguguran dosa-dosa yang tersisa dari seorang mukmin. Karena Nabi sudah berjanji, ma asaba min muslim, setiap seorang muslim yang tertimpa apapun, baik huzn min haznin wala hammin wala ghammin, baik kesedihan, gundah hatinya, kesulitan hidup, sampai hatta syaukah, sampai satu duri menusuk kulitnya, yushakuha, lalu menyakitkan tubuhnya, duri menusuk kulit kita sakit, maka tetap digugurkan dosa sesuai dengan yang Allah timpakan rasa sakit. Makanya dibetot, di terakhir kali dibetot oleh Allah dosa-dosa itu dengan cara diberi rasa sakit yang tidak pernah ada sakit itu sebelumnya, dan itulah sakarat. Jadi jemaah melakukan Allah, ini patut kita terima dan bersyukur, karena setelah itu selesailah semua rasa sakit, kita akan ambil kembali semua amal saleh yang pernah kita lakukan, dan tidak ada lagi sakit setelah itu, kecuali mereka yang tak taubat sebelum mati. Jadi para pemakan riba siap-siap, sudah mati pun masih disiksa, dibenamkan dalam sungai darah dan nanah. Jadi ini kalimat pertama yang Allah sebutkan dengan kalimat al-maut. Allah juga menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 42 bahwa mati pun disebutkan untuk orang yang tertidur, tetapi ruhnya keluar dari tubuhnya sebentar lalu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Az-Zumar 42 ini ingin mengatakan bahwa ada mati kecil, ada maut kecil, ada maut besar. Maut yang kecil itu adalah tidur. Jadi ketika kita tidur, lalu ruh itu di tangan Allah, keluar kemanapun yang Allah inginkan, lalu begitu kita dipanggil oleh istri kita, bang bangun, begitu bang bangun, sudah di bang, begitu kalimat itu muncul, detik itu juga roh itu dikembalikan Allah, detik itu juga. Namun roh akan dipegang selama-lama oleh Allah ketika mati besar, yaitu mati yang tak akan kembali. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursalu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi zalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Kata Allah, Allah memegang jiwa seseorang ketika matinya, juga memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi yang mati benaran dipegang Allah, yang dalam tidur pun dipegang Allah. Maka roh itu melanglang, dan bisa jadi, ini bisa jadi Allah alam, mimpi kita itu mungkin kemana perginya roh. Makanya Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, dari ayat inilah bisa dipahami bahwa ruh orang yang tidur dengan ruh orang yang mati itu bisa bertemu, dan kemudian terjadilah mimpi bertemu dengan orang yang meninggal. Ini kan banyak tuh istri ketemu sama suaminya yang sudah meninggal, lalu suaminya berpesan, kalau aku begah baik kamu kawin lain, kamu kawin, itu kata suaminya.
Kata suaminya, sudah aku kasih tahu kau jangan kahwin, kau kahwin juga. Tapi biasanya tidak kayak gitu, Pak. Biasanya diam saja dan menggambarkan keadaannya di alam barzah. Ada yang bahagia, dan saya pernah mendapatkan cerita berulang-ulang dari orang yang sama, dan bukan orang pembohong. Beliau bukan orang pembohong, orang yang saleh, seorang istri yang berulang-ulang bertemu dengan suaminya di dalam mimpi. Suaminya orang yang sangat saleh, sangat saleh. Jadi sampai salat duha itu dipelihara di tengah sawah setiap hari, membawa botol aqua hanya untuk berwuduk karena tidak ada air. Setiap hari beliau pelihara. Salat wajib jangan ditanya. Dan sudah meninggal. Istrinya berulang-ulang menceritakan kepada kami, bertemu berulang-ulang dalam mimpi suaminya memakai jubah kebesarannya, lalu beliau mengatakan, cepatlah ke sini, Masya Allah, di sini buah-buahan lengkap, makanannya luar biasa, keadaan indah, cepatlah ke sini. Istrinya tak menyahut dan tidak mengiyakan, maka sampai sekarang masih hidup istrinya. Dan itu dari surat Az-Zumar 42, itu kematian itu bisa terjadi. Makanya kita waktu tidur itu kan mati kecil, disuruh baca apa waktu meninggal? Waktu tidur itu disuruh baca apa, Pak? Nawaitu shauma ghadin, nyantuk Ramadan, nyantuk Ramadan. Dalam hadis riwayat Bukhari suruh baca bismika Allahumma amutu wa ahya, amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup kembali. Maksudnya ni aku mau tidur ya Allah, aku akan mati, besok pagi engkau bangunkan aku akan hidup kembali. Jadi ini yang Nabi ajarkan. Makanya kita selemah-lemahnya keadaan ketika kita tidur itu, kalau istri ingin balas dendam, setelah membaca HP kita ternyata di dalamnya ada nama lain, itu kalau dia melakukan sesuatu di waktu kita tidur itu jadi, Pak. Samson Betawi aja tahun 70-an itu waktu tidur diperlakukan sama istrinya. Bapak tak ingat lagi? Jangan pura-pura tak tonton, Pak. Kita cuma ada andalan TVRI dulu, Pak, tahun 70-an 80-an. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, makanya ketika kita tidur itu mati sementara, disuruh serahkan diri pada Allah. Maka disuruh baca doa ini, baca ayat kursi, baca 3 kul, kemudian disuruh baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Maka Allah akan mencukupkan, Allah melindunginya, syaitan tak mampu untuk masuk ke dalam tubuhnya atau mengganggunya. Itulah orang yang tidur ketika menyerahkan diri pada Allah. Dia Allah kirimkan malaikat menjaga kita. Nah, ini kalimat al-maut, jadi disebutkan berulang-ulang oleh Allah. Kemudian Allah juga kadang-kadang menyebutkan al-maut, menyebutkan kematian dengan al-wafat atau wafatun. Jadi bahasa ini wafa, masdarnya wafatun atau tawaffa ya tawaffa, itu artinya sempurna, artinya sempurna. Jadi orang kan sering sebut wafat, tapi tahukah kita apa arti wafat? Wafat itu artinya sempurna, jadi telah disempurnakan. Maka kenapa orang disebut dengan wafat? Yaitu karena dia telah sempurna menjalani hidupnya, telah disempurnakan rezekinya, maka sudah datang waktu setelah sempurna itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yamuta nafsun hatta yastawfi rizquh, tidak akan mati seorang hamba sampai sempurna rezekinya. Allah, Nabi pakai kalimat yastawfi, itu satu akar, Pak. Istaufa, yastawfi, itu satu akar dari kalimat wafah. Sempurna. Kalau sudah sempurna rezeki, berarti sudah sempurna hidup, maka wajib mati. Maka kita sebut wafat.
Cuma dalam bahasa Indonesia penyebutan mati dan wafat dibedakan sesuai dengan etika penyebutan. Jadi kalau mati itu dianggap, kalau sebut mati dianggap agak kasar sikit. Jadi tidak boleh menyebut Nabi mati. Jadi kalau untuk Nabi wafat, untuk ulama wafat, untuk orang yang gali parit di jalan mati, tikus mati. Begitu-begitu modelnya. Dalam bahasa Arab sebenarnya tidak. Dalam bahasa Arab itu tidak begitu, karena maknanya bukan ditinjau dari etika itu, karena sama-sama yang dimaksud adalah kematian. Cuma Allah menyebut dengan kalimat wafat. Makanya dalam surah An-Nahl 32 Allah mengatakan allazina tatawaffahumul malaikah tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Jadi orang-orang yang telah diwafatkan oleh malaikat, jadi bahasanya diwafatkan artinya disempurnakan oleh malaikat, mereka yang baik akan ditanya oleh malaikat, akan disebutkan oleh malaikat salamun alaikum, selamatlah kalian, udkhulul jannah, masuklah sekarang ke dalam surga dengan apa yang telah engkau lakukan di dunia. Jadi ini kalimah wafat ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi bahasa Arab itu tidak ada masalah, kita mau sebut wafat, kita mau sebut mati, orang yang syahid kita sebut mati syahid. Bapak pernah dengar orang syahid disebut wafat syahid? Ada wafat syahid, udah wafat syahid karena untuk menjaga etika. Tidak ada itu dalam bahasa Arab ya. Dan ini disebutkan 20, ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran 19 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran kalimat wafat. Kemudian penyebutan kematian di dalam Al-Quran juga disebut dengan kalimat al-ajal. Ajal itu beda dengan umrun. Kalau umrun itu sesuatu usia yang sedang dilalui dan dia terus bertambah. Berapa usiamu? Tahun lalu 20, tahun ini 21, berarti itu disebut usia, bahasa Arabnya umrun, umur. Tapi kalau disebut ajal, maka yang dimaksud adalah penghujung dari usia, itu ajal. Jadi penghujung umur, ujungnya itu disebut ajal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-A'raf 34, walikulli ummatin ajal, setiap umat pasti ada ajalnya, yaitu batas umurnya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka, Allah tidak akan mengakhirkan juga tidak akan memajukan. Cuma begini Pak, ada hadis sahih ketika Nabi Musa ditawarkan Allah untuk diperpanjang umurnya. Dalam hadis yang sahih kan Nabi Musa itu kan sudah pernah kita cerita singkatnya, beliau ketika datang ajalnya Allah mengirimkan malaikat maut, dan malaikat maut ini menjelma jadi manusia. Lalu kemudian dia mengatakan, dia langsung muncul di hadapan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya, ini hadis Pak, hadisnya panjang, hadis sahih. Nabi Musa bertanya bahwa ada apa, siapa engkau? Lalu orang ini mengatakan, aku malaikat maut. Nabi Musa tidak percaya karena zahirnya manusia biasa. Jadi seakan-akan Nabi Musa mengatakan, baik mayanglah. Jadi malaikat ini mengatakan, aku malaikat maut untuk mencabut nyawamu. Nabi Musa tersinggung karena dianggap melecehkan malaikat, padahal ini malaikat maut, jadi menjelma jadi manusia yang sempurna. Jadi Nabi Musa mengatakan, jangan bercanda. Kira-kira begitulah bahasanya. Lalu kemudian karena dilihat ini mengatakan terus bahwa dia malaikat maut, ditampar oleh Nabi Musa. Satu-satunya Nabi yang pernah nampar malaikat maut itulah Nabi Musa. Betul Pak, ditampar. Hadisnya begitu, dan tidak ada yang membantah hadis itu. Ditampar oleh malaikat maut sampai dalam hadis itu disebutkan pipinya mereng dan hampir keluar bola matanya. Bayangkan kekuatan Nabi Musa kalau nampar. Dulu salah satu pengikut Fir'aun ditampar mati Pak. Makanya kalau Nabi Musa itu punya kekuatan
waktu Allah hidupkan api di Bukit Tursina, inni anastu nara, aku hidupkan api agar Nabi Musa tahu mau ke mana. Itu sebentar sudah sampai ke Bukit Tursina. Dari bawah naik ke Bukit Tursina untuk mencapai api itu, mencapai tempat diturunkan wahyu kitab Taurah kepada beliau, itu sebentar sudah sampai. Kami berangkat dari bawah jam 2 malam, jam 6 subuh baru sampai, lutut udah 2 kali putus, Pak. Itu masih muda-muda. Kalau sekarang memang 1 meter pun tak sampai lagi. Nah, ini kekuatan Nabi Musa. Makanya setelah itu malaikat maut kembali kepada Allah dan mengatakan kepada Allah, lima arsaltani ila man lam yuridul mauta, ya Allah, kenapa engkau kirimkan aku kepada hamba yang tidak mau mati? Begitu kata malaikat maut, kenapa engkau kirimkan aku kepada hamba yang tidak mau mati? Lalu kan di situ Allah mengatakan bahwa kembali kepada Musa, katakan engkau utusan Allah, lalu tanyakan kepadanya, kalau dia tak mau mati di hari itu, di hari ini, suruh dia genggam tangannya di atas binatang ternak yang dia pelihara, apakah sapi, unta, maka sejumlah bulu yang dia pegang, kuberikan umur sejumlah bulu itu. Jadi satu bulu dihitung kalau tidak salah setahun dalam hadis itu. Jadi kalau terpegang 1000 bulu, 1000 tahun lagi dia hidup. Datang malaikat maut kabarkan itu. Lalu Nabi Musa bertanya, kalaupun aku melakukan, setelah berbentuk malaikat baru dia percaya. Lalu Nabi Musa mengatakan, kalau aku minta 1000 tahun lagi, apa guna bagiku? Karena setelah 1000 tahun aku juga tetap wajib mati. Apa yang Musa kasih mau kita bandingkan di sini? Ternyata Allah bisa memanjangkan umur yang sifatnya angka. Makanya ketika Allah mengatakan kalau sudah datang ajal, tidak diundur, tidak dimajukan, itu adalah ilmu Allah, bukan ilmu kita. Kadang-kadang Allah sudah panjangkan umur seseorang, kita pun tidak tahu. Karena bagi Allah itu berhak berkuasa untuk mengubah keadaan, terserah Allah lah. Namun ketika orang hari ini berdoa meminta panjang umur, para ulama mengatakan lebih cenderung maknanya adalah meminta keberkahan umur. Jadi supaya umur kita itu berkah, tua tapi bermanfaat bagi orang lain, jadi banyak amal solehnya. Lebih ke situ. Walaupun tidak diingkari, Allah juga berhak untuk memanjang. Cuma masalahnya kita kan tidak tahu berapa umur kita ketika dipasang oleh Allah. Kalau Allah mau tambah, ya terserah Allah, kita pun tak tahu. Jadi itu versi ilmu Allah. Ini penjemputan ajal di dalam Al-Quran. Ini disebutkan oleh Allah 21 kali. Allah sebutkan kalimat ajal. Lalu yang keempat, Allah juga sebutkan dalam Al-Quran dengan kalimat ar-ruju', raja'a yarji', yaitu kembali. Raji', raji'un, turja'un, yurja'un, itu semua Allah sebutkan juga bermakna mati, bermakna kematian sudah datang, engkau wajib kembali kepada Allah. Makanya kita ini ketika ditimpa salah satu musibah adalah kematian, maka disunnahkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami. Jadi inna itu wajib panjang, Pak. Ada orang salah baca inna panjang, karena ada orang baca inna lillah wa inna, itu bukan inna yang bermakna inna taukid untuk dia, tapi untuk kita, inna, ya. Jadi itu bacaannya sesungguhnya kami, lillah milik Allah, wa inna panjang lagi. Ini sering nih orang salah baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un, misalnya begitu. Salah, innanya panjang, sehingga kalimat keduanya, frasa keduanya, wa inna sesungguhnya kami, ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah. Nah, raji' itu juga bermakna mati. Jadi Allah tidak tawar menawar masalah ini. Jadi Allah tidak mengatakan bahwa engkau mau balik tidak, tidak begitu. Allah paksakan kita kembali. Allah paksa, wajib balik, wajib balik. Makanya orang yang berakal sehat sudah tahu wajib balik,
Wajib balik ni, tak ada tawar-menawar, wajib. Di saat itu orang yang berakal sehat akan mempersiapkan bekal untuk balik. Makanya Nabi mengatakan, Allah mengatakan, wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zad, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Inilah bekal kita, yang setiap tapak kaki kita melangkah ke masjid 5 waktu, inilah bekal kita. Nafkah yang bapa ibu beri kepada, yang bapa-bapa beri kepada isteri dan anak, itulah bekal kita menuju Allah. Ya, bahkan sampai harta warisan yang kita tinggalkan lalu kemudian dibagi kepada isteri dan anak kita, itu juga bekal kita kepada Allah. Ya. Puasa Ramadan kita bekal. Cuma serugi-ruginya orang yang membawa bekal ketika disuruh balik, bekal itu dibawa tapi kemudian menjadi milik orang. Itulah manusia yang paling merugi. Tiada kesedihan yang paling hebat di akhirat kecuali orang-orang yang membawa bekal tapi semua milik orang lain. Siapa mereka Bapak Ibu? Yaitu diantaranya orang-orang yang pernah menzalimi orang lain, baik darahnya, hartanya, kehormatannya, semua wajib bayar. Ya. Yang pernah memukul orang, satu tetes darah keluar dari orang yang enggak berhak untuk dipukul, maka dia wajib kembalikan dengan amal soleh yang dia bawa, kalau ada. Kalau tidak ada, ambil kejahatan, ambil dosa orang yang jadi korban, lalu ditimpakan kepada orang ini. Jadi kita sudah membawa bekal untuk orang, apalagi membunuh, Pak. Ya. Membunuh itu habis-habisan tu harta kita itu, karena dia berhadapan dengan 3 sidang sekaligus: hak Allah, hak mayat, dan hak wali yang ditinggalkan oleh mayat, ya, yang menjadi korban pembunuhan. Berat itu urusannya. Maka jangan suka-suka bunuh orang. Ya, sedikit kadang-kadang masalah gara-gara saling memandang di lampu merah, sudah terjadi carok, sudah duel. Makanya sebaiknya kalau lampu merah itu lihat ke lampu aja, tak usah lihat-lihat ke orang. Lihat aja lampu. Karena manusia ini terpancing dipenuhi oleh syaitan. Kita semua punya sifat itu, Pak. Apalagi kita orang Aceh ni, kita satu sifat, Sulawesi, Papua, cukup bagah seumah. Jadi oleh kerana itu, malam ini kita bicarakan dulu tentang istilah-istilah tentang kematian. InsyaAllah kita sambung dengan fadilah-fadilahnya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan tahu rahasia-rahasia di balik adanya kematian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.